Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. Halo The Healers, balik lagi barengan gue Indah Firdaus dalam Health and Lifestyle Highlights ya. Ini adalah acara rutin kita setiap minggu dari jam 7 sampai jam 8. Dan malam hari ini temanya bertepatan dengan peringatan Hari Menopause Sedunia yang diperingati kemarin ya, 18 Oktober. Dan topiknya seru banget, kita bakalan ngobrol bareng Dr. Sony Hilal Wicaksono, seorang spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Kita bakal ngebahas hubungan antara penyakit kardiovaskular dengan faktor reproduktif, dan tentunya masih bersama Dr. Ami juga yang akan memoderatori kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Indah. Halo, cantik banget. Oke. Selamat malam Dr. Ami, selamat malam Mbak Indah. Selamat malam. Cantik banget nih Dokter Ami nih, sama Dokter Sony juga ganteng luar biasa ya. Mbak Indah juga. Oke. Baru balik dari ini. Baru ngisi talk show juga ya. Cancer awareness. Nanti kita buat ya. Siap. Dokter Ami ngingetin dulu untuk The Healers bahwa mereka bisa ikutan tanya jawab di 0811 829 839, dan nanti tayangannya, rekaman ulangnya bisa juga dilihat di YouTube channelnya The Hills TV ya. Oke, jadi jangan lupa subscribe sekarang juga. Oke, langsung aja Dokter Ami. Oke, makasih Mbak Indah. Selamat malam The Healers. Ya, dimanapun berada, Indonesia masih juga kering ya, panas tapi semoga sehat. Oke, Dokter Sony juga kelihatannya masih sehat-sehat, segar nih dok. Ya, terima kasih udah bergabung lagi. Ini yang keberapa kali nggak tahu dah. Dokter Sony sangat berdedikasi kepada The Hills Radio ya Mbak. Yes. Oke, tadi udah disebutin ya topik malam ini, nggak apa-apa saya ulangin lagi tentang penyakit kardiovaskuler, keterkaitannya dengan reproduktif. Nah, tadi pagi tuh udah ada yang masuk dari Ibu Sri Wana Edong di Makassar. Dia nanyain, dok tolong dong diterangin mengenai apa sih penyakit kardiovaskuler dan penyakit reproduktif itu. Kita nanti baca soal-soal yang lainnya. Ya, pertanyaan lainnya ya. Oke. Ya. Oke, jadi langsung aja nih dari saya nih. Yes. Jadi penyakit jantung itu kan yang paling kita khawatirkan tuh yang serangan jantung ya. Serangan jantung itu disebabkan oleh aterosklerosis plak di arteri koroner. Arteri koroner itu arteri yang memberi makan ke otot jantung. Oke, jadi saya ulangin lagi, kita paling khawatir tuh sama serangan jantung karena angka kematiannya tinggi. Kalaupun nggak meninggal, dia akan menyebabkan gagal jantung. Jadi konsekuensinya besar. Dan kejadiannya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun dengan bertambah juga populasi. Nah sekarang nih pada topik malam ini kita populasinya agak spesifik ya, pada perempuan produktif ya. Jadi kita terkait dengan hormonal perempuan ya. Nah ini yang penting kita dalami nih. Baik, jadi apa peran yang membedakan perempuan dengan laki-laki? Sekarang saya sampaikan dulu perbedaannya. Pertama-tama, perempuan dan laki-laki dalam serangan jantung itu berbeda, mulai banyaknya di usia berapa itu berbeda. Laki-laki dari 30 udah bisa mulai. Wow. 30 40 udah mulai. Tapi perempuan biasanya di usia 10 tahun lebih tua dibandingkan laki-laki. Sehingga biasanya pada mulai usia 45 atau di atas 50 tahun. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor ya. Tapi yang utama di sini tentu perbedaan yang paling mendasar adalah faktor hormonal. Itu keberadaan hormon estrogen yang tidak dimiliki pria. Nah, mengapa kok estrogen bisa membuat perempuan itu terlindung dari serangan jantung? Nah, rupanya estrogen ini memiliki efek yang sangat baik ke dinding pembuluh darah, arteri, sehingga menunda pembentukan aterosklerosis plak tadi yang menjadi penyebab utama serangan jantung. Satu itu. Kedua, estrogen juga membuat
LDL itu lebih sulit teroksidasi. LDL itu kolesterol jahat ya, yang menjadi faktor risiko utama. Jangan lupa bahwa faktor risiko utama serangan jantung masih kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Nah, di sini perempuan memiliki kadar LDL yang lebih rendah daripada laki-laki secara rata-rata. Dan hal ini diduga kemungkinan karena faktor estrogen juga. Kemudian setelah lebih rendah, perlindungan terhadap oksidasinya pun lebih tinggi gitu. Jadi estrogen itu melindungi di beberapa lini pertahanan dari terbentuknya aterosklerosis plak maupun serangan jantung. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan pada perempuan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah oleh karena ini terkait dengan kesehatan hormonal, maka penting sekali untuk menopausnya itu usianya juga mesti normal. Jadi sebisa mungkin jangan menopause dini. Jangan menopause dini ya, oke. Iya. Menopause dini itu ditanyain nanti umur berapa. Iya, oke. Ya. Karena penelitian semakin muda onset menopause, maka akan semakin tinggi resikonya. Misalnya yang di bawah 45 resikonya lebih rendah, lebih tinggi daripada yang di atas 45. Yang di bawah 50 lebih tinggi resikonya dibanding yang di atas 50 dan seterusnya. Ketika dibikin kategorik berdasarkan usia, maka usia yang lebih muda onset menopause-nya akan selalu lebih tinggi resiko serangan jantungnya. Oke, mungkin sebagai pendahuluan situ dulu ya, Dokter Ami ya. Bisa dipancing dengan diskusi. Mungkin ada yang belum ngerti atau gimana? Silakan. Udah tuh kayaknya jelas tuh Bu Sri-nya. Oke. Oke, mungkin jelas. Tadi terkait dengan yang menopause dininya kali ya, Dokter Ami ya. Maksudnya disebut menopause dini itu apa sih atau kapan sih gitu ya? Gimana tuh Dokter? Ya. Dokter Sony. Iya, menopause itu suatu proses yang tidak langsung tiba-tiba ya. Yaitu dimulai dari akhir masa reproduktif, yang kemudian berlanjut menjadi awal premenopause, tengah premenopause, akhir premenopause, kemudian awal dari postmenopause dan akhir dari postmenopause. Jadi prosesnya itu berjalan secara bertahun-tahun. Nah, tapi intinya usia di saat onset itu yang wajar itu mungkin di sini antara onset yang bukan wajar ya, yang tercatat di sini antara 40 sampai 60 tahun. 40 tahun. Nah, di mana makin rendah usianya, makin mendekati ke 40 disebut semakin dini. Dan yang normal yang mendekati ke arah 60 gitu. Mungkin 50 ke atas ya normalnya. Oke. Berarti Dokter Sony, Dokter Ami juga bahwa ketika terjadi menopause dini, tadi kan Dokter Sony udah bilang maka risikonya untuk terjadi penyakit serangan jantung gitu lebih besar ya. Kenapa bisa begitu tadi Dok? Penjelasannya dengan hormon estrogen itu memang pada saat menopause dini apa yang terjadi dengan hormon estrogennya? Ya, jadi hormon estrogennya itu berkurang, langsung merendah dia. Jadi rendah, jadi turun. Nah, maka perlindungannya akan berkurang gitu ya? Betul sekali. Oke. Jadi sebetulnya sesimpel itu ya melihat hubungannya ya, karena wanita itu lebih resiko rendah karena dia punya hormon estrogen yang kurang lebih tadi melindungi dari dinding jantungnya itu ya, Dokter Sony ya. Begitu ya. Pembuluh darah. Oke. Berarti selain menopause dini ketika dia menstruasinya lebih muda gitu ya, masa menstruasinya kemudian melahirkan dalam usia yang lebih muda juga itu meningkatkan resiko juga berarti ya terhadap penyakit kardiovaskular. Itu gimana, Dok? Jadi ada beberapa yang dipelajari ya. Pertama, usia produktif. Misalnya dia dari 10 tahun sudah mulai menstruasi. Sampai dia akhirnya menopause gitu. Ada rentang usia berapa, ditelitilah rentang usia itu. Tapi menurut rentang usia, maka semakin panjang usia produktif, hormonal produktifnya itu, makin kecil risikonya. Mulainya atau onset mulainya menstruasi atau menars ya, mulainya menars ternyata semakin muda ada risiko tersendiri juga. Jadi walaupun dia menstruasi terlalu muda,
ternyata tetap ada resiko, tapi ternyata terkait dengan menopause dini. Jadi akhirnya yang paling kuat tetap menopause dini. Menopause dininya ya, patokannya berarti ya. Patokan tetap menopause dininya, kapan dia berakhir menopause. Jadi sudah dipelajari lah beberapa alternatif ya, mulainya kapan, durasi berapa tahun dia punya usia produktif hormonal, dan usia saat mulai onset transisi menopause maupun menopause. Jadi akhirnya terbukti yang paling kuat tetap menopause dini. Iya. Berarti memang temanya di tahun 2023 terkait dengan Hari Menopause Dunia ini kan supaya wanita terutama lebih aware untuk menjaga dirinya supaya sebisa mungkin meminimalisir terjadinya menopause dini, begitu ya Dokter Sony ya? Betul sekali. Jadi kayak perempuan tuh udah punya modal, yaitu hormon estrogen. Estrogennya itu gimana caranya dijaga? Sampai setua-tuanya dia selalu dalam kondisi baik. Tapi dengan catatan di sini kita akan membicarakan tentang terkait hormon replacement terapi. Bagaimana kemudian? Oke, Dokter Ami. Gitu ya. Oke, Dokter Ami sebelum lebih lanjut. Iya, ini ada pertanyaan langsung keterkaitannya, Mbak. Dari Pak Danu, katanya nih istrinya sudah operasi kedua ovariumnya. Jadi dokter menyatakan istrinya itu menopause dini. Jadi dia pertanyakan apa ini beresiko juga untuk istrinya. Lalu dari Ibu Liana, bagaimana cara menyikapi dan memeriksa kadar estrogen di badan? Oke, nice. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, ya. Jadi dia masuk kategori menopause dini akibat eksternal ya, akibat tindakan. Siapapun yang menyebabkan estrogen itu jadi hilang atau menjadi rendah, sangat rendah, tidak signifikan, maka dia akan dianggap langsung menopause, langsung dianggap menopause dini. Jadi ya termasuk, sehingga dia harus lebih diperhatikan kesehatan jantungnya. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Sama seperti populasi laki-laki, yaitu kolesterol LDL-nya yang harus dipantau, nggak boleh tinggi, harus diturunkan serendah-rendahnya. Ini dengan blind tanpa pemeriksaan jantung ya, kita berharap perempuan kan baru menopause, baru aja berarti aterosklerosis plaknya belum terbentuk, jadi kita belum periksa apa-apa, langsung kita cek LDL-nya, kita turunkan serendah mungkin. Kalau memang di atas 100, baiknya mulai minum obat golongan statin. Yang kedua, tadi pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara pemeriksaan hormon? Ambil darah. Jadi ambil lab darah. Nanti bisa dicek hormon. Bisa konsultasi ke dokter spesialis obgyn ya. Untuk kadar itunya ya, kalau ada rendah atau apa mempelajari bagaimana kadar hormonalnya. Jangan lupa di sini saya dokter spesialis jantung ya. Jadi tanyanya jangan detail ke arah. Habis tadi disebutin ya, mungkin Ibu Liana pikir sekalian nanya. Ini tuh jadi Bu Liana periksa kadarnya, lalu nanti hasilnya jangan bawa ke dokter Sony ya, kandungan, kecuali hasil LDL, triglyceride dan semua boleh ke dokternya. Bagus sih, menarik nih. Pertanyaan lagi nih. Dulu disebutin triglyceride itu berbahaya, tadi dokter Sony menyebutkan LDL. Jadi lebih berbahaya mana? Jelas jawabannya sudah diteliti dan temuan sampai saat ini konsisten di LDL yang perlu lebih fokus ke LDL. Fokus di LDL. Dari Mas Ipul. Berarti sementara itu. Nah ini berarti pertanyaannya berikutnya Dokter Sony, kalau misalnya prosesnya kita udah ngejaga nih gitu ya sebaik mungkin supaya tidak terjadi menopause dini gitu kan, terus kalau awalnya terjadi menstruasi kan juga kadang kita nggak bisa ngatur juga begitu ya, atau mungkin bisa diatur, nggak tahu juga nih sebenarnya gitu ya. Cuman ketika terjadi menopause dini udah terlanjur nih, meskipun kita sudah berusaha menjaga, lalu apa yang harus kita lakukan supaya tadi kadar estrogennya itu tetap baik jumlahnya gitu ya, dan si penyakit kardiovaskularnya juga tetap bisa terjaga, tidak mengalami sakit atau serangan jantung. Itu gimana dokter? Baik, tentu menjaga kesehatan seperti pada umumnya ya, kita menganjurkan
yang olahraga rutin, olahraga, ya, makan makanan bergizi seimbang, kalorinya juga jangan berlebihan sesuai kebutuhan. Kalau ingin berat badan ya harus defisit kalori dan lain sebagainya. Pola hidup sehat ya, jangan kurang tidur. Kemudian hadapi stres dan lain sebagainya yang kita semua udah tahu, tinggal prakteknya aja. Tinggal prakteknya ya. Kadang diulang-ulang gitu ya, karena prakteknya nggak dilakuin ya. Nah, yang paling yang agak perlu kami bantu itu adalah check up. Jadi bagus untuk selalu tiap tahun luangin waktu untuk check up ke dokter jantung. Cek LDL mungkin bisa sendiri tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Kalau untuk ke dokter jantung mungkin setiap tahun, sekedar untuk melakukan penghitungan risiko lah. Misalnya udah umur berapa, mungkin perlu pemeriksaan CT calcium score begitu, Dokter Ami, seorang radiolog kita. Iya, betul. Kemarin banyak hasil sih dari hasil CT calcium score itu banyak ada, maksudnya berhasil dia menemukan. Akhirnya ada yang kateterisasi, ada yang pasang ring, ada bypass. Tapi setelah itu dia nggak sesak ya dok ya? Awalnya sesak, jadi ya saya konsultasi ke dokter Sony, iya benar. Pasiennya puas banget tuh, dokter Sony hebat katanya. Luar biasa. Iya. Oke. Iya. Masih ada pertanyaan Dokter Ami? Ini ada yang bertanya karena tadi Dokter Sony sempat nanya. Iya, sempat menyebutkan hormon replacement terapi. Itu apa itu Dokter Sony katanya? Ya kan katanya estrogen bisa melindungi gitu ya. Tapi ternyata efek estrogen melindungi itu berlaku hanya kalau estrogen itu dia bikin sendiri badannya. Oh, I see. Kenapa? Mungkin terkait dengan konsumsi kolesterol. Karena estrogen sendiri adalah hormon yang dibentuk dari kolesterol. Nah, di sini konsisten lah temuan-temuan, ternyata LDL lebih rendah pada perempuan yang usia produktif karena ternyata LDL itu adalah yang mengantarkan kolesterol ke organ pembentuk hormon, yang kemudian kolesterol di dalam LDL itu dipakai untuk bikin hormon. I see. Nah, sehingga hormon replacement terapi yang diberikan kepada pasien tidak memberikan efek perlindungan yang sama, bahkan ada efek samping yang dikhawatirkan menyebabkan sistem koagulasi maupun agregasi atau istilahnya tuh kekentalan darah tuh meningkat. Gitu. Jadi ya pemantauannya harus ketat kalau orang tuh perlu hormon replacement terapi. Tapi pada umumnya kami memandang sebagai dokter jantung ya, memandang hormon replacement terapi itu ada risiko gitu untuk kekentalan darah, sehingga perlu harus dipantau ketat. Pantau secara ketat jika memutuskan untuk melakukan hormon replacement terapi ya. Karena indikasi lain dari dokter spesialis terkait. Baik. Dokter Ami, kita akan lanjut nih setelah kita break lagu dulu ya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan tentunya The Healers jangan lupa untuk bisa tanya jawab juga di 0811-829-839. Masih akan ada Dokter Sony dan Dokter Ami yang menemani kita dalam Health and Lifestyle Highlights malam hari ini ya. Tentunya topiknya adalah hubungan antara penyakit kardiovaskular dengan faktor reproduktif ya. Stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. Hills Radio, your music, your lifestyle, fun. Why am I the one? And you're still with me, Indah Firdaus, on Health and Lifestyle Highlights malam hari ini di Healers. Kita masih ngebahas satu topik seru terkait dengan peringatan Hari Menopause Sedunia. Apa sih hubungannya antara penyakit kardiovaskular dengan faktor reproduktif? Dan masih bersama dengan Dr. Ami juga Dr. Sony Hilal Wicaksono. Oke, kita balik lagi nih, Dr. Ami dan Dr. Sony. Oke, udah ada beberapa pertanyaan masuk lagi ya, Dr. Ami ya. Kedua nih silakan. Ada dua nih. Sebenarnya udah baru-baru ada masuk satu lagi. Nah ditanya ini katanya dari Mas Takwa, dok bagaimana keterkaitan antara hormon tiroid, penyakit jantung dan sistem reproduksi? Karena dulu ada saudaranya sih mensnya nggak teratur, terus diperiksa dari tiroidnya karena ternyata dia palpitasi kali ya, berdebar-debar ya. Itu keterkaitannya ya.
Terus yang satu mana WA-nya Mbak? Apa tadi satu Mbak? Oh, pengencer darah. Pengencer darah, ya. Dokter sebutin itu gimana cara makannya, terus harus cek apanya dulu. Oke. Berarti Dokter Ami boleh ditambahin yang tadi, karena yang pertanyaan pertama itu terkait dengan mens tidak teratur juga ya. Ini ada juga pertanyaan yang masuk, apakah tadi menstruasi tidak teratur bisa juga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular ya? Berarti kurang lebih mirip ya. Oke, silakan Dokter Sony. Baik, terima kasih Dokter Ami, terima kasih Mbak Indah. Jadi kalau dari mens tidak teratur, itu kan kita harus melihat ini tuh kenanya di usia berapa gitu ya. Kalau kena di usia yang sudah mendekati menopause, mungkin itu suatu bagian dari transisi masa transisi menopause. Namun tidak semua mens yang tidak teratur itu adalah akibat menopause, masih ada penyebab lain yang perlu dipelajari. Terkait dengan pertanyaan tiroid, memang tiroid itu kalau kondisi hipertiroid itu bisa saja membuat mens tidak teratur dan bisa disalahartikan sebagai suatu proses menopause. Padahal sebenarnya itu karena hipertiroidnya, dan itu memang sering terjadi pada pasien dengan hipertiroid. Oleh karenanya sesuatu temuan mens yang tidak teratur itu belum tentu terkait dengan penyakit faktor risiko kardiovaskular, tapi dikaitkan dulu dengan apa penyebab yang paling mendasar dari mens tidak teratur itu. Jadi tidak bisa langsung dikaitkan. Ingat, penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit yang sifatnya berangsur-angsur ya, jadi nggak langsung gitu. Dia munculnya, dia harus numpukin plak dulu, aterosklerosis plak di dinding pembuluh darah. Nah, tadi pertanyaan terkait apa penyebab, belum tentu hormonal begitu. Jadi masih bisa penyebab lain, dan bukan hormon terkait estrogen, bisa saja karena faktor lain yang mengganggu begitu. Kompleks memang kalau terkait menstruasi. Iya. Yang pengencer darah tadi sudah dijawab? Oh iya. Iya. Pengencer darah ya, tadi ada pertanyaan tentang pengencer darah. Betul. Ya, pengencer darah itu biasanya kami berikan itu dengan golongan yang menghambat aktivitas trombosit. Ya kan, kalau pada orang demam berdarah kan trombositnya jadi rendah ya. Nah, kalau pada orang dengan obat pengencer darah itu trombositnya menjadi tetap normal angkanya, tapi menjadi aktivitasnya menurun sehingga tidak mudah bikin bekuan darah. Kurang begitu. Namun proses darah kental itu tidak murni karena aktivitas trombosit, masih bisa juga diakibatkan oleh koagulasi atau faktor selain trombosit. Nah, di dalam darah kita tuh kalau mau bikin bekuan darah tuh nggak cuma trombosit, tapi harus ada koagulasi, benang-benang fibrin dan faktor lain ya, yang tidak cuma trombosit, sel darah merah yang juga akhirnya numpuk bareng bikin bekuan darah. Oke. Ya, Dokter Ami, apakah masih ada pertanyaan? Kita ada satu pertanyaan ini dari The Healers yang masuk. Dokter Sony, apa sih penyebab utama terjadinya gangguan kardiovaskular pada ibu hamil katanya? Ini kaitannya dengan ibu hamil katanya, penyakit kardiovaskular. Kalau terkait ibu hamil, penyakit yang berhubungan itu adalah terkait penyakit pembuluh darah ya. Kelainan endotel. Nah, itu bisa suatu preeklamsi atau eklamsi. Itu juga termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Preeklamsi itu. Nah, proses selanjutnya ada juga yang kehamilan itu mengeluarkan suatu sejenis toksin yang beredar di dalam darah sehingga beracun untuk sel-sel otot jantung, dan kemudian mengubah sel otot jantung itu menjadi melemah, menjadi penyakit otot jantung atau kardiomiopati yang kami sebut sebagai peripartum kardiomiopati atau penyakit otot jantung terkait persalinan. Jadi ada produksi yang meracuni tadi otot jantung itu ya, Dok, pada saat kondisi hamil.
Iya, bisa. Itu kondisi yang bagaimana? Maksudnya apakah kan tidak semua kondisi kehamilan akan menyebabkan hal seperti itu ya, Dok ya? Apakah bisa diketahui kondisi yang seperti apa? Masih misteri ya. Oh, masih misteri. Oke, masih belum ada ya. Iya, karena kayak reaksi tubuh jantung si ibu terhadap zat kimia yang beredar di dalam darahnya. Oke. Yang hanya terjadi ketika dia sedang mengandung anak itu gitu. Nah itu saya dengarnya itu adalah antigen ya terhadap perlawanan ya. Sepertinya gitu. Nggak cocok gitu. Dianggap si otot seperti bereaksi lah. Ada zat yang hanya beredar di dalam darah ibu ketika janinnya sedang dikandung. Yang ketika zat itu ketemu si jantungnya jadi ada radang gitu, jadi ada inflamasi atau radang. Dan nggak semua persalinan walaupun orang itu ini ya satu ibu tapi persalinan tiap-tiap tuh resikonya beda ya Dokter Sony ya. Iya betul. Nggak semua janin, nggak setiap janin yang dikandung. Kadang janin yang pertama dia mengalami itu, janin yang kedua enggak. Janin pertama kedua enggak, janin yang ketiga iya. Gitu. Iya ya, satu ibu aja anaknya 3 itu bisa beda-beda kan ya kehamilannya ya dan reaksinya gitu ya. I see, oke. Genetik pasti kalau dicari nanti mungkin ketemu di masa yang depan. Tapi sampai saat ini masih misteri ya. Oh oke, baik. Terus pertanyaan berikutnya nih Dokter Ami masih lanjut nih karena masih berhubungan dengan kehamilan. Kenapa katanya wanita hamil sering sekali mengalami hipertensi katanya Dokter Sony? Ya itu dia. Salah satu yang menerima paparan zat dari janin pertama tuh endotel kan, apa dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah, oke. Itu nanti kemudian ada reaksi lah. Di antaranya mungkin menjadi pembuluh darahnya menjadi lebih kaku, menjadi cenderung lebih kecil, berusaha mengecil, kemudian atau merubah metabolisme garam misalnya yang semuanya dikontribusi ke peningkatan tekanan darah. Oke. Jadi garam ya. Zat-zat yang dikandung sama ibu yang ada di dalam darah ibunya akibat mengandung janin tersebut. Oke. Berarti kan kalau misalnya belum diketahui nih Dokter Sony tadi ya maksudnya kondisi yang seperti apa gitu ya. Tapi sarannya secara general untuk para ibu hamil nih apa nih Dok supaya mengurangi resiko mengalami yang namanya penyakit kardiovaskular baik jantung maupun pembuluh darah. Berarti sarannya apa nih Dokter Sony? Sarannya ya harus kontrol ketat ya supaya bisa dideteksi sedini mungkin sebelum dia mengakibatkan komplikasi lebih lanjut. Tapi ada gejalanya gejalanya bisa dilihat di awal ya. Kan kalau kontrol pasti diukur tensinya. Oke. Ya bisa terlihat dari situ ya Dok ya. Itu biasanya tugas dokter spesialis Opjin sih untuk cek. Tapi boleh juga misalnya mau sekalian kontrol ke dokter jantung lagi hamil juga boleh. Oke, baik. Ini ada saling konsul ya. Iya, saling konsul. Karena pertanyaannya ini sama nih Mbak Indah yang gimana? apa dijelasin ya. Dari Bu Davia katanya apa dampak ibu hamil yang mengalami penyakit jantung? Maksudnya apakah juga yang penyakit jantung itu diperbolehkan hamil? Gitu. Lebih jelasin lagi. Ya, saya sih selalu menganjurkan untuk kalau bisa nggak hamil lagi, jangan hamil lagi begitu. Karena risikonya lebih tinggi. Dimana saat kehamilan itu obat biasanya misalnya pasien udah punya kondisi jantung, kondisi jantungnya misalnya jantungnya lemah. Kami itu perlu ngasih obat yang ngeluarin cairan. Nah, sementara kondisi kehamilan itu malah menuntut cairan mesti cukup karena kalau enggak ada air ketuban yang harus diisi, ada kebutuhan cairan janin. Jadi kami menjadi agak kesulitan mengobati pasien-pasien jantung kalau kondisinya hamil. Karena cara kerjanya bertolak belakang ya Dok ya dengan kondisi yang seharusnya ya. Tapi bukan berat ringannya dari penyakit jantungnya atau ada batasan-batasan? Tentu ada. Kalau masih ringan dia bisa terkompensasi obatnya minimal. Tentu kehamilan yang penting buat pasien ya didahulukan. Oke. Kalau dari keselamatan kita udah sepakat ya keselamatan ibu nomor satu ya. Oke, Dokter Ami, apakah masih ada pertanyaan dari yang masuk ke Dokter Ami? Ini ada satu nih terkait dengan kista rahim katanya Dokter Sony. Kalau misalnya pernah mengalami pengangkatan kista, apakah itu nanti ada hubungannya juga dengan penyakit kardiovaskular? Ada risikonya? Begitu.
Kista ya. Kista tentu akan ada hormonnya ya. Kalau kistanya tuh di ovarium misalnya. Kemudian ada juga kista di endometrium. Ada juga kista di miom atau di miometrium. Ada juga kista di payudara gitu ya, yang terkait reproduksi lah ya. Kista itu kayak kista itu kebetulan isinya tuh terkapsul gitu. Yang namanya kista itu. Ya jadi bahayanya biasanya lokal aja. Oke. Nggak ada resiko dengan penyakit kardiovaskularnya ya, tidak meningkatkan secara langsung gitu ya terhadap penyakit kardiovaskular. Karakter tuh kista tuh ya di dalam kapsul itu aja tuh yang berlebihan. Oke, baik. Oke, silakan Dokter Ami, apakah masih ada yang masuk pertanyaannya? Iya, ini ada satu dari kehamilan itu didiagnosa kardiomiopati peripartum. Itu kenapa bisa terjadi, Dok? Oke, jadi terjadinya itu ada kaitan dengan zat yang beredar di dalam darah si ibu selama dia mengandung janin itu. Nah itu kemudian bisa membuat suatu proses di otot jantung ibu untuk berubah menjadi lebih lemah, lebih membesar, memompa, kemudian dia membesar jantung. Ya, oke. Iya, itu yang terjadi dan itu ada kemungkinan bisa kembali normal apabila ditemukan di usia yang makin awal gitu. Dan setelah 6 bulan kalau tidak berhasil kembali normal maka dianggap permanen atau menetap dan nggak akan kembali normal lagi. Oke, ya. Oke, berarti jadi bisa ya. Kan semua enggak katanya. Kalau emang ya tentu lagi hamil tentu usianya muda ya ibu-ibunya. Usia sedini mungkin tuh maksudnya segera setelah kita temukan harus langsung diobatin. Dan dalam pengobatan itu biasanya kita memanfaatkan obat yang ngeluarin cairan. Biasanya ada kendala menyusuinya. Susunya jadinya tidak boleh diberikan ke bayinya karena mengandung banyak obat. Jika memberikan obat pasti ke air susu juga. Berarti ada pengorbanan yang harus dilakukan ya oleh si ibu ya. Ya, bahkan ada terapi yang khusus menghentikan produksi air susu gitu. Supaya ibunya tidak memproduksi air susu ibu dan itu juga memperbaiki harapan kesembuhan peripartum, kardiomiopati peripartum. Sama ada studi yang menganjurkan kalau sudah didiagnosis kardiomiopati peripartum sebaiknya langsung dikasih obat yang menghentikan proses menyusui. Jadi ini ada pasien ini. Kenapa? Pernah nemuin pasien banyak kardiomiopati peripartum. Kalau mau lihat profilnya, jantungnya membesar, mendekati usia 30 minggu kehamilan biasanya ya. Ya, kebanyakan sih saya nemunya setelah melahirkan. Oh, setelah lahiran. Iya, sayangnya. Tapi untung kalau belum anak bayinya atau lahirnya belum lewat dari 6 bulan, masih optimis bisa balik normal. Dan saya sudah berhasil beberapa balik normal. Tapi kalau udah lewat 6 bulan, saya nggak melihat yang balik normal. Oke, berarti jangan lebih dari 6 bulan ya. Terus kalau mau tahu profilnya, kebanyakan pasien saya itu usianya terlalu dini untuk hamil. Oke. Berarti yang aman tuh usia berapa sih, Dokter Sony? 17 tahun, 18 tahun lagi hamil. Oke. Temuan saya di lapangan. Di lapangan. Usia muda maksudnya. Kalau secara teori sih sampai yang usia terlalu tua juga ada. Usia muda juga ada. Ya pokoknya pinggir-pinggir lah, terlalu muda atau terlalu tua ya. Baik, Ibu ini bilangnya dia di usia kehamilan 33-34. Kalau usianya kemunculannya biasa di akhir. Itu yang maksud. Ini maksudnya usia muda pada ibu hamil, tetapi kehamilannya di akhir. Iya betul. Oke. Ada yang bisa membaik, ada yang menetap ya. Iya. Ya oke, jelas nih.
biar dijawab juga, nanti WA-nya ditolong dijawab apa udah puas. Oke, jadi masih bisa dibuka pertanyaan nih untuk The Healers ya yang ingin tanya jawab, masih di 0811 829 839. Dan sebelumnya kita kasih lagu dulu nih Dokter Ami, ada yang request Chris Patih nih katanya. Tapi bukan aku, benar ya? Ya, dari Mas Kiano tadi nyari. Mas Kiano ya. Oke, Mas Kiano, kita dengerin dulu, nanti balik lagi di Health and Lifestyle Highlights masih bersama dengan Dr. Sony dan juga Dr. Ami ya. Stay tune. Hills Radio, your music, your lifestyle. Tapi bukan aku, Chris Patih, yang di-request sama Mas Kiano malam hari ini. Mas Kiano, apa kabar? Lagi di Malang ya. Thank you so much udah selalu dengerin The Hills Radio. Dan kita balik lagi nih, masih bersama dengan Dr. Ami dan Dr. Sony dalam Health and Lifestyle Highlights. Oke Dr. Ami, silahkan nih, waktunya nggak berasa udah mau udahan juga nih. Ya, asik juga aku denger dari sini lagunya Chris Patih, suaranya bagus banget. Siapa sih? Bukan si Chris Patih, siapa? Si Semi. Orang kira kan nggak boleh lagi. Oke, Mbak Indah di HP aku udah berakhir, semua pertanyaannya udah terjawab ya. Baik, kita udah di penghujung, mungkin Dr. Sony ya yang sedikit memberi closing statement ya. Statement atau nasihat-nasihat terus keterkaitan antara penyakit kardiovaskuler dengan produktif ini. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya udah diundang. Kami itu dokter ini senang gitu ngomong di area publik gini karena kita bisa jadi menjangkau masyarakat agar turut berperan serta gitu ya menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung ya. Aduh, senang banget dengarnya Dokter Sony. Jadi jangan bosan diundang ya. Ya, dengan senang hati. Dimana pada saat malam ini yang kita bahas adalah tentang kesehatan jantung yang terkait reproduksi ya. Itu pada perempuan ya, terkait hormon. Kita udah belajar hari ini tentang efek dari estrogen yang ternyata melindungi. Tapi estrogennya estrogen natural yang karena dia mengkonsumsi kolesterol sehingga pasien-pasien perempuan yang masih produktif itu kolesterolnya itu kepake gitu untuk produksi estrogen itu sehingga dia terlindung dari penyakit jantung selama dia masih haid ya, masih mens ya. Nah, kemudian selain itu juga dianjurkan untuk kontrol konsul ya atau periksa ke dokter spesialis jantung boleh untuk cek risiko jantung. Check up gitu ya. Pertama kadar LDL. Ya, sekali setahun itu paling jarang ya. Sekali setahun untuk kadar LDL. Bisa lebih sering kalau mau per 3 bulan. Oke. Kemudian untuk yang di usia-usia yang menurut dokter jantung udah perlu di CT scan kalsium score, minimal di CT scan kalsium score ya untuk melihat ada saya ya. Oke. Iya. Ya, itu aja sih yang penting. Jadi setelah paham, tahu, jadi bisa ikut mulai menjaga kesehatannya masing-masing. Menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan, terus ngingetin juga sesamanya gitu ya Dokter Sony ya. Iya. Oke. By the way Dokter Sony, sorry Dokter Amin, jadi ada pertanyaan soalnya tadi kan Dokter Sony bilang check up LDL minimal banget setahun sekali gitu ya. Itu untuk LDL-nya every 3 months atau 6 months. Every 3 months. Calcium score sekali setahun. Oke. Calcium score yang setahun sekali. Oke. LDL-nya yang 3 bulan atau 6 bulan ya. Itu baik mereka yang dengan resiko maupun tanpa resiko ya, tetap harus ngecek ya. Sarannya begitu ya Dok ya? Mungkin mulai di usia-usia yang beresiko. Kalau teman-temannya udah mulai ada beresiko ya, 40 ke atas. 40 ke atas. Perempuan 30 ke atas buat laki-laki. Life begins at 40 berarti ini. Life begins at 40 to start checking up your health. Iya. Oke, baik. Oke, berarti itu tadi kesimpulannya The Healers ya. Dan Dokter Ami silahkan mau ditutup. Iya, baik, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Begitu senang banget Dr. Sony bersedia ya, telah mengedukasi kita udah hampir 1 jam. Kita tahu Dr. Sony sangat sibuk, Mbak Indah. Yes. Ya, dan berharap diundang kembali Dok, bisa hadir lagi ya. Siap, dengan senang hati. Iya, terima kasih, salam buat keluarga, sehat selalu Dr. Sony dan sukses. Mbak Indah, terima kasih banyak. Kemudian The Healers dimanapun berada, selalu sehat. Ya,
ya tidur yang cukup katanya. Oke. Tidur cukup, olahraga cukup ya. Oke, baik. Thank you so much Dokter Ami. Ya. Salam buat semua. Ya, terima kasih Dokter Ami dan terima kasih juga Dokter Sony yang luar biasa malam hari ini yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua di Healers terkait hubungan antara penyakit kardiovaskular dengan faktor reproduktif tentunya dalam Health and Lifestyle Highlights yang selalu mengedukasi di Healers dimanapun berada ya. Mbak Indah, yes. Siapa yang telah boleh dong, silakan. Mas